Mas Boyamin, motif kasus ingin kuasai uang rekening Dorman. Apa respon keluarga almarhum terkait dengan motif ini? Ya, pertama tetap menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada penyidik Polda Metro Jaya yang sudah menangkap, mengumpulkan bukti, fakta, dan dirilis hari ini gitu. Dan kita punya gambaran apa yang dilakukan masing-masing orang dan bagaimana sampai korban ini tewas. Jadi itu dulu. Dan juga gerak cepat meskipun kemarin situasi agak demonstrasi, tapi tetap ada tim yang bekerja, itu kita apresiasi, dan bahkan tidak terlalu lama, hari yang sama sehari berikutnya sudah ada yang bisa ditangkap. Jadi ini menurut saya sudah kita apapun kita apresiasi, meskipun banyak hal yang bisa kita sangkal, bisa kita tolak, bahkan ya paling tidak ini kan bisa kita diskusikan lah. Itu kan apa yang disampaikan rilis oleh kepolisian itu kan masih versi yang didapatkan dari keterangan-keterangan pelaku ini kan. Kalau pelaku kan ya bisa aja mencoba menghindarkan diri dari hukuman yang berat dengan cara misalnya tadi dibuang dalam kondisi lemas misalnya begitu, tapi masih bergerak. Apa iya kan gitu kan? Karena itu sesuatu yang perlu didalami lebih jauh gitu. Ini kan semua hasil dari kesaksian yang mereka saling saksi mahkota karena para pelaku semua gitu kan. Dan kemarin misalnya penculik tidak tahu apa-apa menurut pemahamannya lawyernya gitu, hanya mengambil orang, dan kemudian hari ini dikatakan memukul karena untuk melumpuhkan misalnya. Itu banyak hal yang menurut saya itu perlu kita diskusikan bersama penyidik untuk menggali keterangan yang sebenar-benarnya. Kalau korban dan keluarga, artinya keluarga korban yang diamanatkan pada saya itu menginginkan diterapkan pasal bahkan 340 pembunuhan berencana. Toh seperti tadi penyidik mengatakan ada opsi 1, opsi 2. Opsi 2 kan juga menghilangkan. Opsi 1 rasanya janggal kalau kemudian diculik, diancam terus dilepas itu. Bagaimana mungkin mereka tidak takut akan dibongkar kalau dilepas? Itu menurut saya yang masuk logika paling gampang ya opsi kedua, bahwa orang yang bisa diculik terus kemudian diancam, kemudian ya kalau sudah berhasil membobol pun ya akan dihilangkan. Ini kan kejahatan terorganisir yang mampu mendeteksi supaya tidak terbongkar. Apakah komplotan ini juga pernah membobol bank? Dugaan saya bisa jadi sudah membobol bank juga yang lain. Jadi ini menurut saya banyak hal. Cara mencarinya misalnya begitu, itu rasanya enggak juga gitu. Bisa jadi sudah ada proses kenalan bagaimana dapat satu nama, berarti sudah tahu disasar misalnya. Kita sangat murni random, bisa jadi sudah, karena almarhum ini seminggu sebelumnya nampak ada tanda-tanda gelisah, misalnya memarkir mobil di tempat lain bukan di rumahnya gitu, atau gelisah merokok, nampaknya sudah ada intent itu untuk diteror atau diancam atau apa, sudah ada gitu. Jadi ini menurut saya tidak random, murni random gitu, Eva. Oke, Mas Boyamin, artinya pihak keluarga menginginkan pasal yang diterapkan adalah pasal 340 atau pembunuhan berencana, tetapi polisi tidak menjerat pelaku dengan pembunuhan berencana, namun penculikan dan pembunuhan. Bagaimana kemudian keluarga mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menguatkan dan mengarahkan ke pasal 340 atau pembunuhan berencana ini? Justru itu saya berencana besok datang ke Polda untuk diskusi dengan penyidik, dengan berbagai fakta yang kami punyai, itu kami diskusikan lebih mendalam untuk bisa digali lebih dalam lagi begitu. Karena memang itu kan sudah dikatakan penyidik opsi B gitu. Terus kemudian kalau ini gagal gabung, terus kemudian lemas, itu rasanya janggal juga sebenarnya. Itu menurut versi kami sih rasanya ini saya tidak bisa belum bisa diskusi dengan mendalam dengan penyidik gitu, karena banyak hal yang menurut kami kerendoman, terus kemudian opsi, terus kemudian meninggalnya masih ada otopsi, hasil otopsinya kayak apa yang menyebabkan meninggal, apakah benar karena lemas, bukankah ada cedera bisa ya jadi yang lebih dalam lagi sehingga menimbulkan misalnya juga tidak bernapas, misalnya lehernya dipukul itu betul-betul sampai patah lehernya. Jadi banyak hal yang masih tanda tanya sebenarnya dari rilis hari ini, karena ini kan rilis awal yang
saya kira pada posisi masih bisa didalami begitu, dan itu yang menurut saya perlu kita sampaikan dari sisi kita, dan saya kira perlu diskusi yang mendalam lah dengan penyidik saya kira, dan itu belum hal yang final. Saya yakin ini masih dalam, toh nanti berkas misalnya diserahkan jaksa, apakah jaksa akan memberikan petunjuk ada beberapa yang janggal misalnya gitu, dan juga rangkaian dari misalnya akibat, apakah ada pihak lain yang belum ditangkap misalnya, kan bisa dikembangkan ke sana juga gitu, Eva. Selain diskusi dengan polisi, Mas Boyamin, apakah bukti-bukti juga akan dilampirkan? Tadi Anda sempat menyebut bahwa korban sempat diikuti, artinya sudah ada tindakan yang terencana sebelumnya. Ya, karena sempat didatangi rumahnya yang di Bogor, yang rumah sesuai KTP. Padahal almarhum ini kan tinggalnya di daerah Tangerang Selatan. Nah, ini artinya kan di profiling dari sisi KTP juga gitu, alamat rumahnya mana. Terus ada yang mendatangi kantornya, minta mau dibikinkan ATM. Siapa yang mendatangi kantor yang mau bikinkan ATM tapi tidak membawa KTP dan kemudian memaksa untuk ketemu pimpinan cabangnya. Nah, apakah sudah, misalnya korban bisa saja sudah pernah bersinggungan tapi kemudian tidak mau ditemui, tapi terus kemudian dengan cara itu. Jadi ini makanya kami akan tetap bekerja sama dengan penyidik, juga nanti juga meminta perlindungan kepada Komnas HAM, juga Kompolnas, juga LPSK khususnya, karena apapun keluarga korban ini tetap perlu kemudian dari sisi yang lain itu juga bisa misalnya komisi yudisial misalnya begitu untuk mengawasi nanti persidangannya. Jadi kita ingin semua ini dibuka transparan, dan juga opsi apapun juga masih dibuka begitu, karena kami sebagai korban tetap pada posisi meminta, ini kan kejahatan terorganisir, artinya juga opsinya ada B itu. Nah, nyatanya akibatnya B, akibatnya meninggal. Bagaimana kok ini dikatakan sebagai sebuah hanya penganiayaan dan meninggalnya ternyata masih karena akibat lemas ditinggal aja. Jadi ini banyak hal yang kita bisa ya sampai level tertentu kita perdebatkan, ya diskusi, terus kemudian jadi nanti juga pengawasan Kompolnas misalnya begitu juga disupervisi, kemudian juga Barreskrim bisa juga mensupervisi gitu. Jadi kita ya dimaksimalkanlah semua hal yang memungkinkan ini, karena bisa jadi ada jaringan anggota lain yang belum tertangkap atau jaringan yang lain, atau ini kan kita juga dalam tataran tertentu melindungi pekerja bank, pekerja jasa keuangan supaya tidak dibobol lagi dengan cara demikian. Berarti kan sudah ada upaya begini. Gitu. Jadi ini, jadi saya memohon kepada penyidik masih membuka ruang opsi yang maksimal, gitu, yaitu 340. Juga kerendomannya itu tidak ada, sudah disasar karena sudah kenalan misalnya, terus adakah bank lain yang dibobol gitu oleh mereka di dalam itu, terutama kalau nanti ada bank yang bobol. Dan saya juga sedang mendalami informasi ada dugaan bank yang lain yang dibobol bahkan ratusan miliar. Nah, ini yang menurut saya kejahatan terorganisir, bukan sekedar semua serba kebetulan kayak menculik terus diserahkan, terus habis itu ya masih memberontak, terus kemudian dipukul, terus kemudian dilakukan lemas, terus dibuang, terus masih dalam keadaan hidup. Ini kan minimalis sekali istilah kita. Baik. Kan begitu, Mbak Eva. Masih. Baik, Mas Boyamin, dari para tersangka ini 2 diantaranya adalah oknum TNI yang diduga terlibat. Bagaimana keluarga mengharapkan proses hukumnya? Baik, masih mendengar suara saya, Mas Boyamin? Mas Boyamin? Ya, baru. Ini ada kendala suara. Terkait dengan 2 anggota TNI yang terlibat, bagaimana keluarga almarhum mengharapkan proses hukum? Karena ini kan ada proses pidana dan juga militer. Apakah berharap berjalan dengan beriringan atau simultan? Kita minta ini ada dilakukan sistem koneksitas, karena KUHAP kita mengatur itu gitu. Jadi mulai dari penyidikan tim gabungan, penuntutan gabungan, nanti disidangkan di pengadilan sipil gitu. Karena ini banyak pelakunya dari sipil. Jadi biar sidang terbuka lebih terbuka gitu, sidangnya bisa diketahui. Bahkan dari kita ini malah minta disidangkan dalam keadaan live gitu. Nanti kita akan mengajukan permohonan gitu. Jadi bukan tidak percaya terhadap pengadilan militer. Kadang-kadang pengadilan militer pun kadang-kadang lebih berat. Kadang-kadang di pengadilan Sukarjo itu kasus korupsi anggota DPRD itu malah yang militer dihukum, yang sipil tidak gitu. Tapi ini karena memang diatur koneksitas istilahnya dalam hukum acara kita. Di Kejaksaan Tinggi kalau ini Polda itu ada asisten pidana militer, di Kejaksaan Agung ada juga Jaksa Agung Muda Militer.
saya minta ini betul-betul dengan dilakukan dengan koneksitas. Seperti ini tadi kan nyatanya Jumbapes juga kepolisian. Jadi kita minta digabung, tidak dipisah-pisah. Itu Eva.